Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat merasakan kenikmatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau kita flashback, kalau kita berpikir dari 1 tahun yang lalu, kita sudah mengalami begitu banyak teguran, begitu banyak musibah yang Allah berikan kepada manusia. Dari mulai wabah COVID-19, kemudian banyaknya musibah-musibah gempa bumi, longsor, banjir, pesawat jatuh dan lain sebagainya. Tapi Allah masih pilih kita sebagai hamba pilihan. Allah masih memilih kita ini menjadi seseorang yang Allah percaya untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan kualitas diri kita dan membekali diri kita dengan amal soleh sebagai bekal kita nanti di akhirat. Hal ini yang harus selalu kita syukuri karena tidak semua orang dapat merasakan hal tersebut. Saya ingin mengajak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau yang telah memberikan kita way out. Ya, kalau bahasa kerennya way out. Sebetulnya itu adalah jalan keluar dari segala macam problematika kehidupan dengan menegakkan satu agama yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Satu agama yang penuh dengan cinta, satu agama yang penuh dengan kasih sayang. Hadirin jamaah YouTube rahimakumullah. Ya, kalau dulu itu kan pengajian atau ngaji masih pakai cara-cara konvensional, masih pengajian atau khutbah Jumat, hadirin jamaah Jum'ah. Kalau sekarang udah pakainya hadirin jamaah YouTube. Di puasa Ramadan kali ini kita pasti sudah sering mendengar beberapa fadilah atau beberapa keistimewaan di bulan suci Ramadan. Nah, keistimewaan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Kita mungkin pernah mendengar bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase untuk membicarakan keistimewaan, keutamaan atau fadilah-fadilahnya. 10 hari pertama di bulan Ramadan kita kenal dengan bulannya rahmat atau kasih sayang. Jadi di situ Allah memberikan banyak sekali rahmat, banyak sekali kasih sayang yang Allah kasih kepada manusia, khusus di bulan ini. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena di bulan ini, kalau kita sering ke Dufan, saya anggapnya bulan ini adalah wahana atau ya kendaraan kita untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya, sehingga Allah ibaratkan, ini loh, saya kasih satu kesempatan untuk kamu beribadah dengan maksimal. Saya kasih cinta saya kepadamu, saya kasih rahmat saya kepadamu. Makanya bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Ada Syahrul Ramadan, ada Syahrul Syam, ada Syahrul Quran, ada Syahrul A'la, ada Syahrul Mubarak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tersebut. Dalam satu riwayat, Allah meningkatkan dan melipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah atau amal soleh ketika bulan Ramadan, tetapi tidak untuk berbuat maksiat. Berbuat maksiat Allah tidak lipat gandakan. Coba bayangkan, ketika kita berbuat maksiat terus dilipat gandakan dosanya oleh Allah, gimana? Coba bayangkan itu. Nah, satu kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan untuk tidak beribadah kepada Allah dengan maksimal. Kemudian di bulan yang kedua, di separuh bulan kedua adalah
bulan yang penuh dengan ampunan atau maghfirah. Jadi 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua ampunan atau maghfirah. Jadi di bulan ini Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Jadi pada waktu itu kita yang dahulu mungkin sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, sering khilaf dan lain sebagainya. Tapi di bulan ini Allah bukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya. Jadi jangan termindset dalam diri kita untuk wah dosa saya sudah banyak, dosa saya sudah besar, sehingga kita tidak mau untuk memperbaiki, bertobat, untuk beribadah lagi. Karena ampunan Allah lebih besar dari apapun. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Di bulan Ramadan ini, apabila datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya, menutup pintu neraka dan membelenggu para setan. Nah, mungkin kalau kita masih kecil atau mungkin sampai sekarang kita masih berpikir, loh kok katanya setan dibelenggu, katanya setan diikat, tapi kok masih banyak orang yang nggak puasa, masih banyak orang yang berbuat dosa, masih banyak orang yang berbuat maksiat. Berarti hadis ini salah atau gimana gitu kan? Sebetulnya secara tekstual memang hadis ini kan berbicara tentang bagaimana luar biasa keistimewaan bulan Ramadan ini. Nggak salah, secara tekstual memang betul bahwa Allah itu membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, kenapa masih banyak orang yang melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa, bahkan tidak puasa, tidak sholat dan lain sebagainya? Karena ini dalam makna kontekstual, hadis ini mengisyaratkan bahwa di bulan Ramadan ini Allah tidak sepenuhnya, bukan berarti membuka pintu surga itu, ayo sini masuk surga, bukan. Tapi itu adalah isyarat atau petunjuk bahwa di bulan Ramadan ini Allah kasih kesempatan kita untuk beribadah seluas-luasnya, sehingga nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian Allah menutup pintu neraka. Jadi seolah-olah di bulan Ramadan ini Allah nggak kasih kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa sedikit pun. Karena apa? Ya kita disuruh untuk berpuasa. Kemudian malam-malam disuruh untuk sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, kemudian baca Al-Quran. Nah, kalau kita lihat puasa saja, puasa selain menahan lapar, menahan dahaga, kita kan disuruh untuk menahan diri dari nafsu, dari godaan emosi diri. Jadi dengan puasa saja kita sebenarnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa maksiat, nggak bisa apa. Nah itu maksudnya kenapa kenapa dikatakan Allah menutup pintu neraka. Nah kemudian kenapa setan-setan dibelenggu kita masih banyak yang melaksanakan dosa? Nah kalau ini bukan sepenuhnya bahwa dosa itu datangnya dari setan, tetapi dari dalam diri manusia yang namanya hawa nafsu. Nah, jadi setan itu juga dahulu atau kemarin-kemarin, mungkin sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini, sudah menanamkan, ya kalau bahasa teknologinya mungkin kayak chip gitu, jadi menanamkan benih-benih untuk kita masih berbuat dosa atau berbuat maksiat. Jadi jangan setan terus yang disalahkan, tapi sekali-kali kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita masih berbuat demikian? Kembali lagi pada fadilah bulan Ramadan, bahwa di bulan ini berarti 10 hari kedua itu adalah ampunan Allah. Kemudian 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, jadi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kita dan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang merasa masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan rasa penyesalan karena banyaknya khilaf, banyaknya dosa, banyaknya kesalahan yang diperbuat dahulu, untuk melebur itu, untuk menebus itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara ya beribadah, dengan cara berbuat baik. Karena di bulan Ramadan ini kan sudah jelas Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, tentu kita akan melaksanakan atau menyambut, bahkan menghadapi bulan ini dengan banyak hal-hal kebaikan. Saya ingin melihat realita pada hari ini bahwa ekspektasi dan realita kita ketika menghadapi bulan Ramadan, menurut saya ini menarik karena kadang apa yang kita rencanakan mungkin tidak sesuai dengan realita yang kita alami. Contoh, ketika berpuasa, kita ekspektasinya nanti ketika berbuka pengen makan yang banyak, atau pengen makan, pokoknya makanan-makanan yang menyegarkan, minuman-minuman yang menyegarkan, makanan-makanan yang bikin kenyang. Tetapi realitanya ketika sudah sudah berbuka puasa, terus kita menemukan minuman, baru beberapa teguk saja sudah merasa kenyang. Nah itu kan apa ya? Jadi ekspektasi kita kadang nggak sesuai. Terus ada lagi yang kadang ekspektasinya ketika di bulan Ramadan ini, wah saya ingin puasa full 30 hari. Realitanya kadang 1 hari istirahat enggak, atau udah mau berbuka enggak kuat. Nah terus lagi ada ekspektasinya ketika setelah sholat taraweh mau baca Quran. Realitanya ketika setelah melaksanakan sholat taraweh malah main buka HP, niatnya mau baca Quran di HP mungkin, karena kan sekarang zamannya Quran di HP. Tapi pas buka HP, wah buka sosmed, Instagram, YouTube, WA, wah mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya ingin menekankan bahwa mari kita gunakan kesempatan yang sudah Allah berikan ini untuk meningkatkan dan mengupgrade diri kita. Paling tidak ketika kita mengingat bahwa Allah masih percaya kita untuk beribadah lebih, untuk membekali diri kita secara lebih. Paling tidak kita manfaatkan kesempatan itu. Boleh jadi ketika kita menyia-nyiakan Ramadan berikutnya, Allah sudah tidak percaya lagi kepada kita, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Maka dari itu saya mengajak diri saya dan juga teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amal soleh dan ibadah kita, khususnya di bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan cinta. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.